students, welcome back in Maths lesson. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai langkah-langkah dalam membuat grafik fungsi kuadrat. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk klik like, subscribe, comment, and share. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah membuat grafik fungsi kuadrat. Sebelumnya, seperti yang kita ketahui bahwa bentuk umum fungsi kuadrat adalah fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Dengan a-nya tidak boleh sama dengan 0. Kemudian untuk a, b, dan c-nya merupakan elemen dari bilangan real. Jadi, langkah-langkah dalam membuat grafik pada fungsi kuadrat yang pertama adalah tentukan titik potong grafik dengan sumbu X dan sumbu Y. Jadi, untuk menentukan titik potong sumbu X, maka kalian harus memisalkan Y-nya yang sama dengan 0. Untuk menentukan titik potong sumbu Y, maka kalian harus memisalkan X-nya yang sama dengan 0. Saya sudah jelaskan ini pada video yang sebelumnya. Kemudian langkah yang kedua adalah titik balik atau titik puncak dan persamaan sumbu simetrinya. Nah, bagaimana itu? Jadi ada dua jenis titik balik. Yang pertama titik balik minimum. Jadi ciri dari titik balik minimum adalah kurva terbuka ke atas. Jadi bentuknya seperti ini. Seperti yang kita ketahui bahwa grafik dari fungsi kuadrat itu berbentuk parabola. Jadi bentuknya seperti ini. Dan titik puncaknya itu berada di bawah. Nah, inilah dia titik puncaknya. Ibarat gunung memiliki titik puncak. Jadi pada kurva parabola ini juga ini titik puncaknya. Karena itu, dia dikatakan titik balik minimum karena titik puncaknya terletak di bawah. Dari mana kita tahu bahwa dia terbuka ke atas? Dia terbuka ke atas ketika koefisien dari si A, ingat, atau koefisien dari X kuadrat lebih besar dari 0. Jadi kalau koefisien A lebih besar 0, maka kurvanya terbuka ke atas. Yang kedua, ciri yang keduanya nilai minimum kurva yaitu YE. Nah, apa maksudnya itu? Ingat, titik balik minimum. Namanya sudah titik, berarti memiliki koordinat. Koordinatnya X, S, dan YE. Jadi nilai minimum kurva kalau ditanya nilai minimumnya itu adalah nilai si koordinat Y-nya atau di sini disebut YS. Mungkin kalian masih bingung, tidak masalah, nanti kita bahas secara pelan-pelan. Titik balik maksimum biasa disebut juga sebagai titik puncak. Nah, cirinya kurva terbuka ke bawah. Jadi kalau kita gambarkan kurvanya seperti ini, terbukanya ke bawah, dapat kita ketahui dari koefisien si X kuadrat atau nilai A-nya. Nilai A-nya itu lebih kecil dari 0. Ketika nilai A-nya lebih kecil dari 0, maka secara otomatis kurvanya terbuka ke bawah. Yang kemudian koordinat titik balik maksimumnya kalau pada gambar adalah di puncaknya ini. Jadi koordinat titik baliknya itu XS, YE. XS adalah sumbu simetri dengan rumusnya min B per 2A. Kemudian YS itu bisa dikatakan sebagai nilai maksimum atau nilai minimum. Ketika dia maksimum kalau kurvanya terbuka ke bawah. Ketika dia minimum kalau kurvanya terbuka ke atas. Jadi YS itu sama dengan D per negatif 4A, di mana D itu adalah diskriminan. Yang kita ketahui rumusnya itu B kuadrat dikurang 4AC. Jadi inilah untuk menentukan koordinat titik dari si XS dan YS. Dari langkah pertama kita sudah mendapat titik-titik potongnya. Kemudian dari langkah kedua kita sudah mendapat koordinat titik puncaknya atau juga koordinat titik balik minimumnya. Dari langkah 1 dan langkah 2 inilah maka kita gambarlah grafik fungsi kuadratnya. Oke, mungkin kalian masih agak bingung. Jadi kita masuk ke contoh biar kalian lebih paham lagi. Soalnya gambarkan grafik fungsi kuadrat fx sama dengan X kuadrat dikurang 6X tambah 5. Ingat langkah pertama bahwa kita harus menentukan titik potong terhadap sumbu X dan titik potong terhadap sumbu Y. Titik potong terhadap
sumbu X. Sumbu X, maka itu artinya Y-nya sama dengan 0. Nah, jadi gantikan fx-nya sama dengan 0. Maka kita peroleh X kuadrat dikurang 6X ditambah 5 sama dengan 0. Jadi kita carilah titik X-nya. Nah, kita cari dulu. Untuk mencarinya bagaimana? Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Cari dua buah bilangan, kalau dia dijumlah hasilnya negatif 6. Kalau dia dikali adalah A kali C 5. Maka kalau dia dijumlah min 6, kalau dikali adalah 5. Maka berapakah itu? Ya, min 1 dengan min 5. Min 1 kali min 5 adalah 5. Min 1 tambah min 5 adalah negatif 6. Maka dari sini kita peroleh X-nya sama dengan 1. Atau dari sini kita peroleh X-nya sama dengan 5. Oke, berarti kita dapat titiknya itu 1,0 kan X, Y-nya tadi 0. Atau juga 5,0. Oke, ini untuk titik potong terhadap sumbu X. Kemudian kita mau cari titik potong terhadap sumbu Y. Maka kalau terhadap sumbu Y, maka yang kita misalkan jadinya X-nya sama dengan 0. Oke, masukkan dia ke persamaannya, berarti Y sama dengan, ya kan? Fx-nya saya ganti menjadi Y. X kuadrat dikurang 6X ditambah 5. Maka jadinya 0 kuadrat dikurang 6 kali 0 ditambah 5. Berarti kita dapat Y-nya adalah 5. Ini kan 0, ini 0, jadinya 5. Dari sini kita dapat titiknya 0,5. Oke, inilah langkah yang pertama. Langkah yang kedua, kita mau menentukan titik balik maksimum atau titik balik minimum. Ingat, lihat dulu koefisien dari si X kuadratnya. Atau kita cari dulu A-nya. Kita dapat A-nya sama dengan 1. Atau A-nya itu besar 0. Kalau A-nya besar 0, maka dia akan terbuka ke atas, ya kan? Kalau dia terbuka ke atas, maka yang mau kita cari adalah titik balik minimum. Ya kan? Nah, carilah dulu XS-nya. XS-nya adalah min B per 2A. Min B, B-nya berapa di sini kita dapat? B-nya adalah negatif 6, berarti negatif 6 per 2 kali 1, ya kan? Sama dengan 6 per 2 adalah 3 kita dapat. Kemudian YE, ya kan? YE itu sama dengan D per negatif 4A. Cari dulu nilai D-nya. Yuk, kita cari dulu nilai D-nya. Di sini saya tuliskan D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Maka masukin B-nya tadi negatif 6 kuadrat dikurang 4 kali 1 dikali C-nya adalah 5. Maka hasilnya adalah 6 kuadrat, berarti 36 dikurang 4 kali 5 adalah 20. 36 dikurang 20 adalah 16, ya kan? Berarti D-nya 16 per negatif 4 kali 1. 16 dibagi negatif 4, hasilnya adalah negatif 4. Berarti nanti titik balik minimumnya adalah 3, negatif 4. Yuk kita gambarkan.
Jadi, kalau kita gambarkan pada sebuah sumbu koordinat, inilah gambar grafik fungsi kuadrat dari x kuadrat dikurang 6x ditambah 5, di mana tadi kita memperoleh dua titik potong terhadap sumbu x. Yang pertama tadi koordinatnya kita peroleh 1,0, inilah dia. Yang kedua kita peroleh 5,0, ini dia titik potongnya. Jadi ini titik potong terhadap sumbu x. Kemudian kita tadi mendapatkan titik potong terhadap sumbu y, yaitu 0,5. Ini dia titik potongnya. Dan yang terakhir kita mendapatkan titik balik minimum dengan koordinatnya 3, negatif 4. Inilah dia titik balik minimumnya. Next question. Gambarkan grafik dari fx sama dengan min x kuadrat ditambah 10x dikurang 21. Sesuai dengan langkah-langkahnya, yang pertama tentukan titik potong terhadap sumbu x. Maka artinya y-nya sama dengan 0. Oke, langsung saja kita masukkan. Min x kuadrat ditambah 10x dikurang 21 sama dengan 0. Karena koefisiensi x kuadratnya kan negatif 1 nih. Jadi biar mudah memfaktorkannya atau mencari nilai x-nya, maka kita kalikan negatif 1. Maka ini jadinya x kuadrat, ini jadinya negatif 10x, ini tambah 21 sama dengan 0. Jadi kita cari x-nya. Maka kita cari berapakah dua buah bilangan kalau dia dijumlah min 10 dikali hasilnya adalah 21. Ya, bilangan tersebut adalah minus 3, minus 7. Dijumlah hasilnya min 10, min 3, min 7 dikali hasilnya 21. Jadi dari sini kita dapat x-nya sama dengan 3 atau kita dapat x-nya sama dengan 7. Berarti kita dapat titik potong terhadap sumbu x-nya yang pertama itu 3,0 karena x-nya 3, y-nya 0. Atau kita dapat titik potong yang keduanya itu adalah 7,0. X-nya 7, y-nya 0. Setelah itu kita cari titik potong terhadap sumbu y. Maka artinya x-nya yang sama dengan 0. Gantikan berarti y sama dengan min x kuadrat ditambah 10x dikurang 21. Maka kita dapat y-nya ini kan jadinya 0 kuadrat ditambah negatif 10 kali 0 dikurang 21. Berarti kita dapat y-nya sama dengan 21. Dari sini kita dapat titik potong terhadap sumbu y-nya 0,21. Nah, di langkah yang ketiga kita tentukan titik balik minimum atau maksimum. Ya, kita tentukan titik balik maksimum. Kenapa maksimum? Karena kita dapat A-nya lebih kecil dari 0. A-nya itu kan negatif 1. Negatif 1 lebih kecil dari 0. Maka nanti kurvanya itu terbuka ke bawah. Jadi bagaimana gambarnya? Tapi sebelumnya kita cari dulu koordinat dari si x S, di mana min B per 2A. B-nya adalah 10, berarti min 10 per 2 kali negatif 1. Min 10 per min 2, maka hasilnya 5. Kemudian kita cari YS, sebelumnya kita cari dulu D-nya. D-nya B kuadrat dikurang 4AC. Sama dengan B-nya adalah 10 kuadrat dikurang 4 kali negatif 1 dikali negatif 21.
1. Maka dari sini kita dapat D-nya 100. Ini jadi kurang, ini kan negatif 4 kali negatif 1 adalah positif 4. Positif 4 dikali negatif 21, berarti kan kurang negatif, berarti dikurang negatif 84. Maka hasilnya adalah 16, ya kan? Kemudian kita masukkan ke YE-nya, berarti D per min 4A. Maka D-nya tadi 16 per negatif 4 kali negatif 1. 16 per, ini jadi positif, per 4. Maka hasilnya 4. Jadi kita dapat nanti titik balik maksimumnya itu 5,4. Oke, mari kita gambarkan. Jadi kalau kita gambarkan, inilah kurva fungsi kuadratnya, di mana kita dapat tadi titik potong terhadap sumbu X. Lihat, ini kan sumbu X, sumbu yang mendatar. Titik potongnya tadi ini, yang pertama koordinatnya kita dapat, ini koordinatnya adalah 3,0 di antara 2 dan 4. Berarti ini 3,0. Kemudian satu lagi kita dapat di 7,0. Nah, untuk titik potong sumbu Y-nya kita dapat tadi 0,21. Nah, ini kan sumbu Y, sumbu yang tegak, 0,21. Maka ini dia di sini tadi kita 0,21. Setelah itu untuk titik puncak atau titik balik maksimumnya, karena A-nya tadi kecil 0, kan dia tadi bernilai negatif, yaitu negatif 1. Jadi kurvanya terbuka ke bawah. Ini kan terbukanya ke bawah. Kita dapat titik balik maksimumnya itu, yang mana dia titik puncaknya, yang ini. Kita dapat 5,4. Pertengahan 4 dengan 6. 5,4. 4-nya itu kan yang ini ya. Jadi inilah dia gambar dari kurvanya. Soal selanjutnya, perhatikan kurva berikut. Pernyataan yang benar dari pernyataan 1, 2, 3. Oke, mari kita cek satu-satu. Pernyataan pertama, kurva memotong sumbu Y di titik 10,0. Kita lihat, ini sumbu Y, dia memotong di titik 10,0. Benarkah titiknya ini 10,0? Salah ya, harusnya titiknya itu adalah 0,10 karena X dulu baru Y. Yang kedua, kurva memotong sumbu X di titik 1,0. Kita lihat, ini sumbu X, dia memotong sumbu X yang pertama ini 1,0, ya benar. Yang kedua 5,0, ya benar, berarti pernyataan ini benar. Yang ketiga, kurva terbuka ke atas, ya, dia terbuka ke atas, benar. Maka jawaban yang tepat adalah 2 dan. Soal yang keempat, diketahui grafik sebagai berikut, kemudian yang ditanya adalah persamaan sumbu simetrinya. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan di awal, sumbu simetri itu akan sama dengan XS. Nah, untuk mencari XS sama dengan min B per 2A. Hanya saja pada soal ini tidak diberikan fungsi kuadratnya. Dari mana kita mencari fungsi kuadratnya? Kita bisa mencarinya dari grafik ini dengan mencari pada titik potong terhadap sumbu X-nya. Jadi seperti yang kita tahu, kita dapat titik potong terhadap sumbu X-nya itu 1 dengan 5. Berarti dengan begitu kita bisa tuliskan ini X, ini X. Kemudian karena itu 1, maka kita buat menjadi min 1. Yang satunya positif 5, buat juga jadi min 5. Jadi kalau ini kita selesaikan, ini kan sama dengan X sama dengan 1. Kemudian yang ini X sama dengan 5. Nah, dari sini kita kali masuk biar dia membentuk sebuah fungsi kuadrat. X kali X, X kuadrat. Kemudian X kali min X adalah min 5X. Kemudian min 1 kali X, min X. Kemudian min 1 kali min 5 adalah positif 5. Kita sederhanakan, X kuadrat dikurang 6X ditambah 5. Jadi inilah fungsi kuadrat yang kita dapatkan.
Dengan begitu kita carilah sumbu simetrinya atau XS. Min B per 2A. Masukin. Min B-nya adalah min 6. Per 2 kali A-nya adalah 1. Min berarti positif 6. 6 per 2 adalah 3. Jadi XS-nya adalah X sama dengan 3. Pertanyaan selanjutnya, diketahui kurva fx sama dengan 3x kuadrat dikurang x ditambah 8. Kemudian ditanya nilai dari f2. Nah, ingat kembali pada pelajaran fungsi kelas 2 SMP, jadi yang ditanya f2. Artinya, gantikan setiap x menjadi 2. Maka kalau saya tulis kembali persamaannya, fx sama dengan 3x kuadrat dikurang x ditambah 8 F2, maka gantikan x-nya jadi 2, berarti 3 dikali 2 dikuadratkan dikurang 2 ditambah 8, sehingga ini kuadratkan dulu, berarti 2 kuadrat adalah 4 kali 3 12 dikurang 2 ditambah 8, jadinya 10 ditambah 8, 18. Jadi nilai F2 adalah 18. Soal yang terakhir, diketahui fungsi fx sama dengan x kurang 1, x tambah 3, dan fk sama dengan 0, dengan nilai k adalah anggota dari bilangan asli. Sama seperti soal yang kelima, fk, maka gantikan setiap x-nya menjadi k. Berarti kalau saya tuliskan fx sama dengan x kurang 1, x tambah 3. Kita mau mencari fk, berarti gantikan x-nya jadi k. Kemudian gantikan x-nya jadi k kurang 1, k tambah 3. Di mana dikatakan nilai fk-nya sama dengan 0. Nah, sama dengan 0. Berarti dari sini kita dapat nilai k-nya sama dengan 1. Atau kita dapat juga nilai k-nya sama dengan, ini jadinya negatif 3, yang dikatakan bilangan asli. Bilangan asli, maka yang memenuhi adalah k sama dengan 1. Karena ini adalah bilangan negatif, jadi dia tidak memenuhi. Oke, sekian materi kita hari ini. Saya harap kalian bisa memahaminya. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, comment, and share. Thank you for watching and goodbye.